Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? By the way, gimana hari ini? Apakah menyenangkan atau cukup melelahkan? Ya, semoga teman-teman sehat selalu ya, tetap diberi kesehatan, apalagi cuaca yang tidak bisa diprediksi dengan jelas ini. Oke, di video kali ini aku akan membahas sebuah topik yang cukup menggembarkan dunia maya. Beberapa bulan yang lalu nih, teman-teman sudah pasti tahu kan tentang berita viral fenomena fantasi sedara yang viral banget tuh di media sosial, bahkan menjadi topik trending di Twitter, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Yang belum tahu, aku kasih video cuplikannya ya, beberapa artikel berita kasus berikut ini. Nah, itu tadi cuplikan dari kasusnya, teman-teman. Pasti udah tahu dong dan udah gak asing juga nih. So, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk melihat dan menganalisis kasus dari fantasi sedara dari sisi pandang psikologi dan juga dari pandang sisi Islam. Oke, sebelum aku masuk ke sisi pandang psikologis nih, aku mau nanya deh sama teman-teman. Boleh jawab lewat kolom komentar ya. Nah, aku mau nanya, teman-teman pernah gak sih kayak bertanya-tanya tentang suatu hal nih, dan teman-teman tuh gak dapet nih jawabannya, udah nanya sama orang tua, saudara, om, tante, dan guru-guru, tapi mereka gak beri jawabannya, malah mereka tuh kayak marahin kita tuh loh, kayak karena itu dianggap pertanyaan kurang baik menurut mereka. Pasti pernah dong. Satu lagi nih, aku mau nanya, teman-teman tuh pernah gak sih kayak bertanya-tanya, sebenarnya aku tuh siapa sih gitu? Pasti pernah kan ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Teman-teman pasti sering nih bertanya tentang hal yang berbau seksual, dan teman-teman ada rasa penasaran mau tahu nih jawabannya apa sih, tapi dari pihak keluarga dan lainnya nggak ngasih tahu, dan malah kayak marahin dan memberi jawaban kayak gini, masih kecil, nggak boleh nanya kayak gitu. Nah, pasti gitu kan. Sebenarnya tuh cukup miris ya, karena di Indonesia, terutama di lingkungan sekitar kita, masih menganggap kalau hal tersebut itu hal yang tabu. Padahal itu cukup penting dan harus dijelaskan kepada anak-anak sejak dini. Teman-teman tahu nggak sih kenapa itu harus dijelaskan sama anak-anak tentang seksual? Karena seperti pada kasus fantasi sedara yang tadi aku udah cuplikin ke teman-teman, dan teman-teman lihat, mereka adalah anak-anak yang tidak tahu tentang apa sih itu seksual, dan dengan perkembangannya zaman yang sekarang membuat mereka mencari tahu sendiri melalui media sosial, dan itu merupakan perbuatan yang salah ya. Ketika mereka sudah dapatkan nih jawaban dari sosial media, mereka pasti akan berpikir, bahkan bisa saja membayangkan, dan itu sangat disesali ya, karena itu merupakan hal yang sangat tidak diperbolehkan. Meskipun mereka cuma bilang kayak, kan cuma fantasi aja, gak nyata juga, tapi itu yakin gak berbahaya. Ayo coba pikir. Oke, dari pertanyaan pertama tadi sebenarnya berkesinambungan dengan pertanyaan yang kedua. Teman-teman pasti pernah dong menanyakan kayak ke dirinya sendiri nih, siapa sih aku sebenarnya? Oke, sebenarnya tuh kita dari tadi udah bahas nih, udah bahas dan masuk ke sisi pandangan psikologis. Dari pertanyaan pertama dan kedua itu semuanya udah masuk dalam pandangan sisi psikologi. Nah, fase remaja itu adalah fase yang penuh gejolak, di mana teman-teman mulai berpikir nih seperti orang dewasa, namun di sisi lain ada emosi yang belum stabil. Nah, menurut sisi pandang psikologi sendiri, menurut Erik Erikson menyebutkan masa remaja adalah masa identity versus role confusion, yaitu di mana remaja sedang sibuk mencari jati dirinya sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kita sebagai remaja pasti tidak puas dong dengan pertanyaan yang kita ajukan nih, tapi jawabannya tuh kayak gak sempurna gitu. Dan hal tersebut membuat remaja mencari tahu karena tidak menemukan jawaban dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Apa sih bahayanya kira-kira? Kata orang-orang kan kayak mereka yang mengalami cuman, pasti mereka berkata kayak gini, kan hanya mencari. Ya meskipun terkadang membayangkan sih, tapi kan hanya membayangkan saja. Yakin tuh nggak bahaya? Menurut teman-teman bahaya atau enggak? Nah,
kita bahas dalam sisi pandang psikologis ya. Dari pandang sisi psikologis sendiri itu berkata, ketika seseorang terus mengulang kembali membayangkan sesuatu yang menyimpang, maka otak akan mulai membentuk kebiasaan berpikir yang salah. Hal itu disebut juga dengan distorsi kognitif, yang dimana dianggap salah namun menjadi terbiasa. Bukan hanya berpikir yang berubah nih, bukan pikiran doang ini yang bisa berubah, tapi perasaan juga, yaitu dimana perasaan merasa bersalah melihat atau memikirkan hal yang tidak seharusnya, dan itu bisa menjadi stres, dan stres bisa berlanjut menjadi anxiety atau kecemasan. Nah, itu tadi adalah salah satu sisi pandangan dari psikologis tuh.